Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bertemu masih dalam keadaan fit dan sehat. Dan semoga yang saat ini sedang mengalami ujian sakit, Allah segera menganugerahi kesabaran serta kesembuhan yang sempurna. Sesungguhnya ujian dan cobaan mengandung kebaikan dan rahmat bagi para hambanya. Karena tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali di dalamnya terkandung rahmat bagi mereka. Demikian pula dengan sakit yang menimpa seorang muslim. Berikut beberapa keutamaan sakit bagi seorang muslim. 1. Menunjukkan kadar keimanan. Sesungguhnya beratnya ujian seorang hamba sesuai dengan kadar keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Di antara bentuk ujian bagi hamba beriman adalah sakit yang menimpanya. Demikian pula Rasulullah dan para nabi yang lainnya. Tingkat keimanan mereka sungguh luar biasa. Oleh karena itu mereka mendapat ujian sakit yang begitu berat. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, Al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal fayubtal ar-rajulu ala hasabi dini fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasabi dini fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. para nabi, kemudian yang sepertinya, sungguh seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya bila agamanya lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Hadits riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Ma ra'aitul waja'a ala ahadin ashadda minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat derita yang lebih berat daripada yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Tirmizi dan Abu Ya'la. 2. Amal perbuatan orang sakit dicatat seperti orang sehat. Hal ini berlaku bagi orang apabila dalam keadaan sehat kita selalu mengerjakan kebaikan, kemudian sakit dan tidak bisa mengerjakannya lagi, maka kebaikan yang kita lakukan ketika sehat tersebut akan tetap dicatat oleh Allah, sekalipun kita tidak mengerjakannya karena sakit. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka amalnya dicatat sebagaimana yang dikerjakan ketika mukim atau tidak bepergian dan sakit. Hadits riwayat Bukhari, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan, maka beliau bersabda, Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak menyusuri jalan pegunungan dan tidak melewati lembah bersama kalian. Namun mereka bersama-sama kalian mendapat pahala, karena mereka terhalang oleh sakit. Dalam riwayat lain disebutkan, mereka berserikat dengan kalian dalam pahala. Hadits riwayat Muslim dan Ibnu Majah. 3. Penyakit sebagai ujian. Setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Seorang yang mengaku beriman tidak akan dibiarkan oleh Allah tanpa diuji dengan berbagai macam ujian. Ujian ini untuk mengetahui mana orang yang jujur, betul-betul beriman, dan mana orang-orang yang dusta dengan keimanannya, mana orang yang sabar dan mana orang yang banyak mengeluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami beriman, sedang mereka tidak diuji lagi?
dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3, di antara bentuk ujian bagi hambanya yang beriman adalah sakit yang menimpanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan macam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 214, ketika diuji dengan sakit, hendaklah seorang mukmin bersabar dan tidak murka. Jika ia bersabar, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah dan syurganya. Namun sebaliknya jika murka dengan sakitnya, maka ia juga akan mendapatkan kemurkaan Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya beratnya balasan tergantung dari besarnya ujian, dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah, namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Orang sakit mendapatkan pahala. Sakit yang diderita oleh orang yang beriman akan menyebabkan datangnya pahala. Bahkan semakin berat sakit yang diderita, maka akan semakin besar pula pahala yang akan diraih, selama ia bersabar. Dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah, lalu ia membaca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha, melainkan Allah memberinya pahala dan mengganti baginya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku famasistuhu faqultu innaka la tu'aku 'akan shadida qala ajal kama yu'aku rajulani minkum qala laka ajrani. Aku mengunjungi Rasulullah ketika beliau sakit, kemudian aku memegang beliau seraya berkata, sesungguhnya demam Anda semakin bertambah parah. Beliau bersabda, benar, sesungguhnya aku demam sebagaimana demam dua orang di antara kalian. Maka Ibnu Mas'ud berkata, bagi Anda dua pahala, muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit demam 2 kali lipat dari orang biasa, maka pahala yang beliau dapatkan dari demam tersebut 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan semakin berat sakit yang diderita. Jika ia bersabar, maka semakin banyak pula pahala yang akan didapat, insya Allah. 5. Sakit membawa kebaikan. Selain membawa kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri, sakit juga membawa kebaikan dan keberkahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mereka mendapat kesempatan melaksanakan amal soleh yang banyak keutamaannya. Amal soleh tersebut adalah menjenguk orang sakit, adapun di antara keutamaan menjenguk orang sakit adalah mendapatkan doa keselamatan. Dan dimohonkan ampun dari para malaikat, serta akan mendapatkan taman-taman surga yang indah,
sehingga sakit yang kita derita akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Abu Musa al-Asy'ari menengok Hasan bin Ali. Ali bertanya kepadanya, apakah kamu dalam rangka menjenguk atau berkunjung? Abu Musa menjawab, saya datang dalam rangka menjenguk. Ali karramallahu wajhah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa menjenguk orang sakit pada pagi hari, maka 70.000 malaikat akan keluar bersamanya, memintakan ampunan untuknya sampai sore, dan baginya akan mendapatkan sebuah kebun di surga, dan jika ia menengoknya pada waktu sore, maka 70.000 malaikat akan keluar bersamanya, dan semuanya memintakan ampun untuknya sampai pagi, dan baginya akan mendapatkan kebun di surga. Tidaklah musibah yang menimpa seorang mukmin termasuk penyakit yang dideritanya kecuali akan menghapus dosa-dosanya, dan terkadang penyakit juga merupakan hukuman dari suatu dosa yang pernah dilakukan oleh seorang. Ketika hukuman suatu dosa disegerakan, maka hal itu merupakan kebaikan bagi seorang hamba, karena dengan begitu, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa dan kesalahan. Allah berfirman, وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa musibah, penderitaan dan penyakit yang menimpa seorang mukmin merupakan penghapus dosa-dosa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu musibah pun yang menimpa diri seorang muslim, baik berupa kesusahan dan penderitaan, kesedihan dan kedukaan, maupun penyakit, bahkan duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah akan menghapuskan dengan itu sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bencana senantiasa menimpa orang mukmin pada diri, anak dan hartanya, hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Hibban. Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. 7. Sakit meninggikan derajat. Sakit yang ditetapkan Allah bagi para hambanya yang mukmin kadang memang terasa berat. Walaupun demikian, sakit tersebut dapat meninggikan derajat dan kedudukan orang yang sakit, sebuah derajat dan kedudukan yang tidak akan tercapai dengan amal-amal soleh yang dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila telah ditetapkan oleh Allah suatu kedudukan yang tidak ia peroleh dengan amalannya, maka Allah akan mengujinya pada jasad, harta atau pada anaknya. Kemudian Allah memberikan kesabaran atas hal itu, hingga menyampaikannya kepada kedudukan yang lebih ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dari Abu Darda ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu pada badannya, kemudian ia bersedekah dengannya, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Salah seorang sahabat Ansor bertanya, apakah kamu mendengar perkataan ini dari Rasulullah? Abu Darda menjawab, iya, saya mendengarnya dengan kedua telingaku dengan kesadaran hatiku. Hadis riwayat Ahmad. Demikian pula sakit yang hanya tertusuk duri pun akan menyebabkan derajat dan kedudukan seorang hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau sesuatu yang lebih besar darinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Hadits riwayat Ahmad. Demikianlah uraian singkat kali ini. Semoga uraian ini bermanfaat bagi kita semua yang saat ini sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu penyakit, dan semoga Allah segera menganugerahi kesembuhan, serta diberikan kekuatan dan kesabaran buat kita semua yang lagi mendapat ujian ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa upal emang memajak? Sakit tuh aku. Melem mati? Sakit tuh aku. Awas memajak mati. Cabut barang tuh. Nanti menjadi terus ha? Ja barang lalun deh. Loh.